Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Bila kita selalu bersuka cita, kita selalu semangat untuk kita mendengarkan pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pengajaran, kita mau datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namamu di telapak tanganku. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, kubulatkan hatiku mengikut-Mu. Luangkan tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Luangkan tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi, ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi di dalam pelajaran MPS ini, dan sekali ini kita dengan judul memenangkan dan memuridkan. Nah saudara sekalian, memenangkan itu adalah gaya hidup daripada DNA, daripada GSJA di seluruh muka bumi. DNA GSJA di seluruh muka bumi adalah mencari yang terhilang dan memuridkan. Nah saudara sekalian, kita lihat a church that does not save the lost, the church is lost in itself. Dalam bahasa Indonesia adalah ini ada ungkapan daripada Reinhard Bonnke, gereja yang tidak menyelamatkan, apa yang hilang adalah gereja yang tidak selamat. Artinya kalau kita tidak mencari yang terhilang, artinya gereja itu semuanya, bukan gedungnya, jemaatnya adalah tidak selamat. Itu artinya. Nah jadi saudara, kita lihat yang pertama adalah memberitakan Injil
dan memenangkan jiwa bagi Tuhan, itu adalah gaya hidup. Gaya hidup semua orang Kristen yang telah diselamatkan. Jadi saudara sekalian, ketika saudara sudah diselamatkan, saudara tentu ingin menyelamatkan yang lain. Seperti contoh, saudara sudah pernah cicipi ada makanan yang enak, tentunya saudara akan ngomong tanpa diminta, akan mempromosi makanan itu kemana-mana. Nah demikian juga kita dalam Tuhan. Jadi amanat agung adalah perintah bagi semua orang percaya. Orang percaya adalah bukan percaya saja, tetapi dia menjadi pelaku firman. Arti percaya adalah melakukan semua perintah Tuhan, itu arti percaya. Nah, setelah kita datang kepada Yesus, seperti dalam Matius 11:28, kita wajib, tanda kutip, pergi untuk Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 16, kita wajib. Saudara, ini adalah gaya hidup bagi yang sudah diselamatkan. Penginjilan dan memenangkan jiwa bukan sekedar slogan, tetapi harus dilaksanakan. Nah, kenapa saudara sekalian? Kita hari ini adalah hidup pada zaman yang tidak menentu. Manusia tidak ada pegangan hidup. Ini salah, itu salah, ya kan, adanya bencana alam, perubahan alam, ya kan, kemudian adanya wabah, adanya ekonomi yang tidak menentu lagi. Saudara, hidup manusia itu pegangannya apa? Nah, saudara, kalau saudara sadar, ini adalah sebuah peluang. Ini adalah sebuah peluang sangat besar bagi anak Tuhan untuk memberitakan kabar baik Injil ini. Injil adalah kabar baik yang kita sudah tahu. Nah, saudara, kalau kita sudah menjadi gaya hidup, tentunya saudara mempunyai roh Tuhan. Nah, saudara Henry Martin mengatakan, saya langsung dalam bahasa Indonesia saja, roh Kristus adalah roh misi. Semakin kita dekat kepada Dia, semakin kita menjadi misionaris. Artinya, hubungan saudara dengan Tuhan kalau semakin intim, semakin erat, maka kita mempunyai roh misionaris. Misionaris itu apa itu? Dia akan pergi kemana-mana untuk beritakan Injil dan membuat perubahan hidup. Nah, saudara sekalian, yang kedua, kalau saudara sudah siap untuk memberitakan Injil dan menjadi gaya hidup, saudara, kita perlu yang kedua, adanya persiapan. Ya kan, adanya persiapan memenangkan sesama. Jadi saudara, kita ada persiapan lagi, apa yang kita mesti lakukan untuk kita dalam memenangkan mencari yang terhilang. Ini yang sudah jelas. Saudara mesti mempunyai motivasi yang benar, yaitu kasih Kristus. Saudara, kita beritakan Injil, kita memenangkan orang itu adalah karena ada kasih. Kasih agape maksud saya, bukan eros, bukan pilih, bukan yang lain. Saudara, kita menangkan jiwa bukan ada maksud gini, oh ya saya mau menangkan bapak itu, karena bapak itu mempunyai uang banyak, saya mesti menangkan itu. Nah saudara, itu namanya udang di balik pintu, tidak bisa, bukan itu saudara. Nanti saudara nggak ada upah di hadapan Tuhan. Jadi mempunyai motivasi yang benar, yaitu karena kasih Tuhan, saudara sudah diselamatkan. Yang kedua, B, saudara sudah mengalami lahir baru, born again. Artinya apa? Lahir baru adalah saudara sudah dilahirkan kembali oleh Roh, seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Nah, jadi saudara sudah lahir baru, dapat melahirbarukan orang lain. Nah, jadi pastikan dulu bahwa saudara sudah dilahirkan kembali, lahir baru. Yang C, saudara harus sadar. Tadi saya sudah katakan, ini zaman yang paling besar, peluang paling besar, kesempatan yang paling besar untuk kita beritakan Injil. Karena manusia hari ini mau mencari kebenaran.
ini yang mana, ini yang mana. Nah, jadi saudara kita dengan cepat karena tuaian sudah menguning. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah katakan tuaian sudah menguning, itu 2000 tahun yang lalu. Tetapi hari ini saudara tambah lama tambah matang ini nih, tambah matang, sudah matang dan perlu kita tuai. Di mana-mana manusia mencari kebenaran, mereka haus, ada yang sakit, ya kan, ada yang stres, ada yang mau cerai dan sebagainya. Nah, saudara, persiapan yang selanjutnya, saudara D, saudara siap rela berkorban. Jadi saudara bukan kita mendapatkan sesuatu, nanti ada imbalan, aku beritakan Injil, aku melayani, nanti dapat duit ini kan. Nah saudara, bukan itu, kita mesti rela berkorban. Hati saudara, perasaan, dan saudara mesti siap keluar uang dan waktu. Jadi saudara, pengalaman kami pernah waktu saya pribadi sudah terima Tuhan waktu SMA. Nah SMA 3 itu, waktu SMA itu saya terus mempunyai hati untuk memenangkan, dan terus sampai kuliah, dan tempat kuliah pun sampai buat kunjungan dan yang lain-lain. Dan saudara, kita kadang-kadang tidak diterima, ya kan, tidak dianggap penting, bahkan ditolak, kayak minta sumbangan. Tapi tidak apa saudara. Nah yang E, yang lanjut, saudara punya hati berdoa, ya kan, berdoa untuk jiwa-jiwa itu. Jadi jiwa-jiwa itu saudara mesti berdoa. Kenapa? Karena jiwa-jiwa itu ada selubung. Saudara tidak sadar mungkin nih, manusia itu ada selubung. Selubung itu siapa yang nyelubungi? Ya setan. Setan menyelubungi orang itu, baik itu pikirannya, perasaannya, dan yang lain. Jadi dia tidak melihat kemuliaan Injil, dia tidak lihat. Nah ini perlu saudara doa, dan saudara perlu membuat tim lagi, ada tim pendoa syafaat dan untuk mendoakan jiwa-jiwa ini. Nah F yang selanjutnya, saudara dalam kehidupan sehari-hari saudara mesti jadi teladan. Mereka melihat perbuatan saudara, ya kan, perbuatan teladan hidup itu bicara lebih keras daripada kata-kata. Saya mau contoh lagi ini nih. Saya mau contoh ini, ya kan, ketika kami, nah ini dulu ini kan, jalan-jalan keluar kota melihat pendeta kita. Nah di situ kami ketemukan ada beberapa pendeta ya. Waktu kami mau masuk, saudara, di depan itu ada tinggi. Saya pikir itu dia ini nanam padi ini nih. Kapan saya lihat itu bukan padi, rupanya rumput alang-alang sudah tinggi 1 meter lebih. 1 meter lebih loh, banyak ini nih. Lalu saya masuk mau ketok pintunya tadi itu catnya tidak bersih, awut-awutan, kacanya juga banyak debu. Jadi saudara, sekampung itu atau sekitar itu akan mempunyai image atau pemikiran, loh rumah pendeta ini nih rumahnya kayak hantu ini kan, tidak dicat, ya kan, dan tidak dirawat. Nah memang dia kontrak, saya tahu. Saya bilang walaupun itu kontrak, anggap saja itu seperti rumah kamu, sehingga menjadi teladan di sekitar. Kemudian kalau di sekitar kampung tadi itu ada yang susah, yang lain, saudara mesti bantu dia ini nih, apa yang mereka bisa bantu. Nah saudara, yang G adalah saudara bersedia dipelengkapi, ya kan, kita tidak bisa hanya sekenak-kenak perut, saudara dipelengkapi. Dan saudara, ini adalah pelatihan, kalau sudah lihat, ini adalah pelatihan kami yang keempat ini nih. Nah jadi saudara bisa lihat ada pelatihan itu tentunya ada yang sama, ada yang tidak sama. Tapi tidak apa, saudara mesti dipelengkapi dengan pelatihan. Nah saudara, yang ketiga, lalu siapa yang saudara mau jangkau, siapa ini nih, ya kan, siapa? Nah kita ibaratnya tadi seperti dalam peperangan, ini memang peperangan rohani, saudara mesti ada target,
ya kan saudara mau nangkap apa ini nih? Contoh tadi, saudara mau mancing kan, mancing ikan, saya tahu yang punya ikan. Nah, ikannya ikan apa? Ikan di paret, ya kan, atau ikan di sungai, atau ikan laut. Nah ini tentunya beda-beda, ya kan, sasarannya dan caranya juga beda. Nah saudara, sebetulnya yang pertama adalah yang sering saudara ketemu. Saudara lihat siapa yang sering ketemu, ya kan, hampir tiap hari, ya kan, di depan rumahmu ada tukang warung rokok mungkin, ya kan, di sebelah sana itu mungkin ada warteg atau warung, atau ada toko, atau ada apa. Nah yang sering ketemu ini. Nah lalu saudara yang kedua, buat hubungan yang disengaja, buat hubungan yang disengaja. Jadi ini hubungan yang disengaja supaya kita lebih dekat dengan orang itu. Nah kemudian saudara dengar dia lagi, mereka ini sudah pernah dengar Injil belum? Ya kan, tentunya ada yang sudah, ada yang belum, tetapi saya percaya mayoritas tentunya belum. Nah saudara boleh pergi lagi, mereka yang mempunyai masalah. Hari ini saya katakan adalah peluang besar, kesempatan besar bagi semua anak Tuhan untuk menuai. Nah kalau saudara tidak tuai, ada yang menuai nanti itu, yaitu agama palsu ataupun gereja-gereja palsu. Nah yang menyesatkan ini, dan mereka akan tuai. Nah kan saudara, tentunya kita tidak ingin seperti itu. Nah saudara cari yang tertolak, mungkin dia lagi dikucilkan. Maka itu zaman ini kan saudara tahu bahwa LGBT, homoseks, lesbi, ya kan, narkoba, KDRT, perceraian, sebetulnya itu adalah unsur tertolak. Ada yang tertolak dalam itu. Ada yang stres, depresi, sakit keras, bahkan yang mau bunuh diri. Nah ini kesempatan, bisa katakan amin. Ya saudara, kalau mereka lagi sehat, ya kan, lagi banyak duit, ya kan, saudara beritakan Injil. Kemungkinan tipis, karena itu belum tepat. Tetapi kalau mereka lagi sakit, apalagi sudah dengar dokter katakan stadium 4, umurnya paling lama 3 bulan, ya kan, bahkan ada katakan 3 bulan. Nah saudara, ini saudara beritakan Injil, dia pasti terbuka. Lalu saudara doakan tadi, pasti dia mau. Tetapi kalau dia banyak duit, ya kan, lagi sehat-sehat, beritakan Injil, mendak ditoleh pun enggak ini nih. Nah saudara lihat lagi bahwa orang itu dapat dimuridkan, dia bisa dimuridkan. Nah ini sasaran kita ini. Nah lalu saudara, langkah lanjut yang keempat, langkah yang lanjut ini kan tentunya ada langkah-langkah yang saudara perlu perhatikan. Saudara, bahan ini saudara bisa minta dengan kami, bisa. Saudara hubungi dengan call center, saudara akan dikirimkan bahan ini. Nah kemudian saudara dalam menjalin hubungan tadi itu, ya kan, pendekatan tadi yang hubungan yang disengaja, saudara tunjukkan kasih Tuhan, bahwa adanya saudara memberitakan Injil tadi itu dengan kasih Bapa, dengan tulus. Saudara doakan tadi yang sakit dengan tulus. Mereka lagi stres tadi saudara, mereka lagi ribut, depresi, ya kan, lagi sakit. Saudara doakan dengan tulus. Ini tunjukkan dengan tulus. Mereka tahu ini nih, saudara ini tulus apa enggak ini nih. Atau termasuk gembala upahan, ini kan ada maksud tertentu atau bukan ini. Nah khususnya saat mereka membutuhkan pertolongan. Nah kadang-kadang mereka membutuhkan kebutuhan materi ini nih. Kadang-kadang mereka ini mempunyai kebutuhan emosi dan rohani. Nah jadi kita mesti jelas, ya kan, mereka ini lagi apa nih. Ada tadi sudah kata tadi, mungkin sakit, ya kan, mungkin stres, mungkin bangkrut, mungkin gagal studi, mungkin juga gagal cinta ini. Nah waktu bicara, saudara jangan menjadi guru, ya kan, saudara mepet, jangan gitu, jangan. Kita belajar menjadi pendengar yang baik,
Bahkan kita nanya, oh ya jadi ini bagaimana? Ya kan saudara tanya lagi kan kita menjadi pendengar yang baik. Nah saudara jangan coba-coba banyak ini menasihati orang duniawi, jangan. Mereka akan mereka akan balik menyerang Anda. Jadi dengar saja apa yang mereka ngomong dan biarkan mereka mengungkapkan unek-unek mereka, kebutuhan mereka. Jadi saudara belajar coba mendengar. Jadi artinya dengar kuping. Jadi pasang kuping ini. Nah bahkan itu ada di Jepang itu, ya kan. Ini dulu ini mereka siapkan ada sebuah meja, ya kan, untuk mendengar keluhan-keluhan. Mereka ada unek-unek yang pengen disampaikan dan mereka tuh tahan di dalam hati mereka. Ya kan mereka tidak bisa ngomong pada siapapun ini nih. Nah jadi karena kesendirian, karena hidup di kota adalah kelemahan hidup di kota adalah kesendirian. Kalau hidup di desa gampang kan, sore-sore bisa ngobrol, tetangga tadi kan, dan yang lain dan ketawa-ketawa. Tetapi dalam kota, nah di sini di depan rumah aja kita saling cuek itu tadi kan, tidak kenal itu sepertinya dan memang seperti itu, terlalu egois dan materialistis. Nah saudara yang kelima, saudara belajar menggambar, ya kan belajar ini. Saudara, pengalaman kami ketika kami buat gambar menyeberang 70-80% mereka terima Tuhan. Saya pernah berkali-kali ambil contoh di dalam gereja, bahkan di dalam ada jalan di koridor menuju ruangan ibadah, maka di situ ada yang pembantu rumah tangga, ada yang seperti babysitter, yang lain-lain. Lalu mereka ini duduk di situ tegak berdiri. Nah saya pernah panggil mereka, saya bilang gini, kebetulan dalam kelas ini ada suatu pelajaran, kamu mau tidak masuk? Masuk cuma dengar-dengar saja, dengar ini. Waktu itu saya masih ingat ada 2 orang dan kemudian di dalam kelas itu ada 3 orang juga yang belum dalam Tuhan, belum menerima Yesus. Yang lain tadi itu mereka sudah terima, tetapi ada 5 orang ini saya tanya dia, ya kan dalam kelas itu, yang lain dengar itu. Mau tidak kamu dibaptis menjadi Kristen? Mau tidak kamu menjadi orang Kristen? Saya sudah tahu jawabannya itu pasti tidak. Yang betul, 5-5-nya jawab tidak, ya kan. Terus saya tanya lagi, mau tidak kamu terima Tuhan Yesus? Sudah jelas jawabannya tidak, ya kan tidak ini. Nah, tetapi saya bilang coba kamu dengar saya dulu. Saya akan membuat gambar menyeberang. Nah, ketika saya buat gambar menyeberang, nanti kita lihat, ya kan dalam waktu setengah jam saya jelaskan begini-begini. Akhirnya saya tanya kepada yang 5 tadi itu, maukah saudara menyeberang? 5-5-nya jawab apa itu? Iya Pak, saya mau. Nah contoh ini, ini adalah gambar menyeberang. Nah saudara buat gambar ini, saudara lihat ya kan, ini saudara jelaskan bahwa ada kekekalan. Kekekalan itu ada 2 loh ini nih. Ya kan saudara jangan pikir, mau dah hidup dalam kekekalan. Oh mau. Maunya kemana? Ya kan mau Bapak di surga melalui Tuhan Yesus, atau Bapak, ada Bapak ini, ada 2 Bapak loh ini nih. Ada Bapak segala bohong, Bapak segala dusta. Yaitu iblis. Nah, ini semuanya hidup dalam kekekalan ini nih. Nah, saudara buat gambar ini. Nah, manusia di sini. Manusia itu dalam kebinasaan kekal dalam kekekalan ini nih. Nah, setelah dia meninggal. Nah, kenapa? Sebab semua manusia berdosa. Saudara, gambar ini pelan-pelan. Ya kan tidak usah ditulis ini, tidak usah. Saudara hanya ngomong saja bahwa semua manusia itu berdosa dengan pelan dan dengan kasih, termasuk saudara. Ya kan? Nah, tanya lagi, Anda ada dosa enggak ini nih? Pasti semua manusia ngomong itu ada.
Itu sudah pasti. Dan lalu pelan-pelan kasih tahu lagi, akibat dosa ialah maut. Itu yang berita jelek. Ini kan berita jelek, maut itu adalah neraka. Nah, hukuman itu pasti, hukuman itu. Jangan dipikir hukum itu nggak ada. Dalam Ibrani 9:27, saudara tidak usah buka Alkitab. Ini kan cukup ngomong bahwa hukuman itu pasti ada. Dan ada pasti hukuman. Nah ini, jadi dosa itu memisahkan manusia dengan Tuhan. Nah, ini berita jelek ini nih. Ini berita jelek yang tidak bagus, bahwa kita dipisahkan oleh karena dosa. Nah, lalu saudara lihat di sana itu Tuhan. Jadi Tuhan dengan manusia itu ada jurang yang dalam yang tidak bisa diseberangi. Tentunya kita manusia akan berusaha. Nah, di sini kan, ya di sini ada gambar ini lagi. Ini hanya ngulang ini. Tentunya manusia itu berusaha untuk membuat jambatan. Dia buat baik, dia buat amal. Bagus, kami setuju. Ya kan, kita mesti buat amal. Setuju, ini setuju. Ya kan. Nah, saudara, manusia itu mempunyai pendidikan supaya dia semakin takut akan Tuhan dengan pendidikan. Saudara diajari etika baik, buat kesalehan, ya kan, dan buat ibadah lagi, melayani Tuhan lagi, ya kan, melayani, ya kan, melayani Tuhan itu terutama dalam gereja kan. Oh, aku mesti melayani Tuhan ini kan. Tetapi saudara, pertanyaan saya, dosanya sudah diampuni belum? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah dia hidup dalam dosa apa enggak? Nanti dia melayani, hidupnya kepahitan, hidupnya kecewa, hidupnya dendam, hidupnya najis, korupsi, ya kan, dusta, tapi melayani. Nah, saya jawab, itu sorry ya, tidak bisa. Nah, saya masuk lagi di sini, gambar ini lagi. Saudara, teruskan lagi sini. Nah, setelah manusia buat baik, buat amal, melayani, buat pendidikan, kesalehan, buka gereja lagi malahan. Saya jawab, tidak nyampe nyebrang itu, tidak nyampe. Nah, tetapi ada berita baik, saudara perhatikan di sini, ya kan. Nah, adanya salib. Yesus mengatakan, akulah jalan dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi ada satu jalan, ya kan tadi. Nah, di dunia ini yang berani mengatakan ikut aku kamu selamat, cuma Tuhan Yesus, enggak ada yang lain. Nah, saudara, gambar ini enggak, saudara bergambar ini. Jadi saudara buat gambar ini, nah lalu ditulis lagi gambar tadi itu, ya kan, saudara sudah buat salib tadi. Nah, saudara buat tulisan mendengar. Nah, jadi manusia yang mendengar berita ini bahwa Yesus adalah jalan, ya kan, dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Tuhan. Nah, setelah dia dengar, dia percaya, dia nyebrang. Nah, sini. Nah, setelah saudara menyeberang, buat amal. Ya kan, setelah saudara menyeberang, saudara perlu ibadah. Setelah saudara diselamatkan, setelah saudara selamat, saudara melayani. Itu betul. Setelah saudara selamat, saudara ibadah, ya kan, dalam gereja tadi. Nah, jadi saudara selamat dulu, pastikan saudara sudah lahir baru, ya kan, born again. Nah, sehingga dalam Nikodemus, dalam Yohanes dikatakan, kalau kamu tidak melihat aku, kamu tidak selamat, ya kan, kamu belum diselamatkan ini. Nah, jadi saudara sekalian, sebetulnya the gospel is only good news if it gets there on time. Artinya gini, Carl Henry mengatakan Injil hanyalah kabar baik jika sampai tepat pada waktunya. Jadi saudara, beritakan Injil ini pada mereka yang lagi butuh, mungkin sakit, mungkin stres ini kan, beban berat, KDRT, ribut dalam rumah tangga,
ribut dalam gereja juga sama ini nih. Kamu kecewa dalam gereja, kecewa. Nah, saudara beritakan Injil, layani mereka, ya kan, bukan ditarik bukan. Jadi mereka ini kita sampaikan pada tepat. Nah, ini karena mereka juga belum mengerti tentang keselamatan ini nih. Nah, saudara, lalu yang ke-6. Nah, setelah saudara buat kunjungan tadi itu, saudara ini perlu ini nih. Kadang-kadang kita lupa buat laporan, buat catatan. Kadang-kadang kita lupa ini nih. Nah, sehingga saudara tidak tahu kapan siapa nih. Nah, begini. Ini saudara buat sebuah kertas atau buku atau agenda buat ini. Jadi buat laporan kunjungan, saudara tulis nama saudara. Nah, lalu ini isi tadi. Nah, ini ya kan, saudara tanggal berapa, misalnya tadi 1 Februari ya kan tahun ini, ya kan ini tanggal 1 bulan 2 saudara kunjungi yang namanya ABC. Nah, waktu saudara kunjungan ke sana, saudara lihat apakah dia menolak atau terbuka. Kalau dia menolak, saudara tulis di situ, ya kan. Nah, lalu tanggal 5 saudara kunjungi yang namanya ZZZ, ya kan. Lalu dia ini juga menolak tadi. Tidak apa-apa ini nih. Saudara tanggal berapa lagi sehingga saudara tahu bahwa pada bulan Februari saudara ada kunjungan, ada 6, ada 6 kunjungan dan 1 yang terbuka, 1. Nah, hanya 1 ini nih. Jadi 6 saudara kunjungi, 1 yang terbuka. Saudara dalam 1 bulan itu rasanya ada 1 yang terbuka. Itu sudah pasti nah itu. Apalagi saudara buat gambar menyeberang, gambar lagi menyeberang lagi kan. Saudara tunjukkan dengan kasih. Nah, saudara, kadang-kadang kita lupa ini nih. Pada bulan Maret saudara kunjungi lagi yang sudah terbuka itu. Ya kan, lalu kunjungi lagi yang lain lagi. Nah, yang menolak tadi itu saudara mungkin 2 bulan, 3 bulan lagi boleh kunjungi lagi, mungkin ini nih. Tetapi saudara ambil yang terbuka. Jadi ambil yang matang. Jadi kalau buah itu ambil dipetik dulu yang matang gitu. Jangan ngambil yang belum matang. Ya karena jadi saudara nanti saudara terus sampai bulan Desember, ya kan bisa lihat itu itu. Bisa lihat, oh ya ini begini, ya ini menolak, ya ini indah ini. Nah, kalau saudara tidak catat, kadang-kadang kita lupa. Ya kan, tertahunya sudah tahun depan, ya kan, yang terbuka tadi itu saudara belum kunjungi, belum di follow up, ternyata dia sudah ikut gereja. Waktu saudara datang ke tempat dia, ya aku sudah ke gereja. Nah, saudara puji Tuhan kalau dia ke gereja, tetapi dia tidak ke gereja kita loh ini nih. Dia gereja lain itu. Nah, ya itu enggak apa-apa itu. Ya kan. Nah, jangan begini. Oh ya, saya sudah ikut tadi. Ikut apa? Ikut agama A, satunya ikut agama B. Dia sudah terbuka tetapi dituai oleh agama-agama yang palsu atau oleh gereja palsu atau gereja yang menyesatkan dengan ajaran yang salah. Nah, saudara, kita tidak mau model ini. Bisa katakan amin. Kita adalah mencari yang terhilang dan memuridkan mereka dengan penuh belas kasihan, dan kita mau melayani sampai ke seluruh muka bumi. Nah, saudara, tindakan yang ke-7 ini nih. Nah, bagaimana kalau mereka tadi, lalu mereka tadi terbuka ini. Kalau mereka tadi terbuka, kita lihat yang ke-7, saudara, kita perlu ada tindak lanjut, ya kan? Perlu. Nah, apa tadi? Di antaranya adalah kalau mereka sudah terima Tuhan dan dia mau menerima Tuhan Yesus, saudara, waktu dia mau terima Tuhan Yesus, saudara bimbing dia. Yuk kita doa ya. Ya kan, saudara mau terima Tuhan Yesus tadi. Nah, saudara doanya jangan panjang, pendek-pendek, singkat. Contoh, Tuhan Yesus, sudah diikuti. Saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya minta ampun akan dosa saya. Dan mulai saat ini saya minta Roh Kudus berkuasa pada roh saya sampai seterusnya. Nah, saudara, cukup ini. Nah, artinya apa?
dia adalah bayi rohani. Nah, bayi rohani. Jadi tugas Anda adalah merawat bayi itu bayi. Ya kan, jangan kayak burung unta. Burung unta kalau dia melahirkan anaknya di padang pasir, ya sudah dia tinggalkan. Ya kan, nah, jadi saudara, petobat baru perlu, sangat perlu dan harus ditindaklanjuti secepat mungkin. Nah, saudara, siapa yang menindaklanjuti ini nih? Oh, saya kasihkan pada pendeta saya. Saya jawab, jangan. Saudara jangan berikan itu kepada pendeta saudara, jangan. Lalu ngomong tadi, Pak Pendeta, ini saya bawa ini ada sahabat baru. Ambillah ini nih. Saudara, saya jawab, pasien itu saudara sudah menangkan. Pasien itu saudara sudah menjadi bidannya. Jadi saudara, pasien tadi itu, bayi tadi itu Anda yang merawat. Nah, maka itu Anda perlu belajar untuk di follow up. Maka itu Anda belajar untuk dipelengkapi. Nah, saudara mesti cepat memberikan pengertian atau pelajaran apa itu lahir baru. Apakah itu baptisan air. Jangan begini, dibawa ke gereja sudah 3 tahun, 5 tahun, ya kan, dia aktif hadir itu hari Minggu, lalu ditanya setelah 5 tahun, mau udah dibaptis? Dia jawab apa? Belum siap ya. Nah, saudara, itu bukan caranya itu. Saudara, jiwa baru jangan dibawa ke dalam ibadah raya, jangan. Nah, kemana ini nih? Yang kedua ini nih. Saudara dengan cepat bawa dia ke dalam kelas pemuritan. Ya kan, saudara mesti adakan kelas pemuritan. Kalau kami di sini, kita di sini adalah SMK itu, saya murid Kristus. Ada 12 pertemuan. Saudara bisa lihat dalam YouTube kami, lihat dulu di situ. Nah, tapi saudara pelan-pelan ini ada yang membina saudara. Jadi di situ ada pelajaran siapakah Yesus, Alkitab. Nah, lalu kalau mereka ada Alkitab, beri mereka Alkitab. Lalu itu ada pelajaran tentang Roh Kudus dan sebagainya. Nah, kemudian ajar dan latih dia untuk berdoa. Doa itu ada apa itu doa tadi? Doa itu bukan minta-minta ini, ya kan? Bukan. Doa itu adalah kita berbicara, komunikasi dengan Bapa di surga. Karena saudara sudah punya Roh Kudus di sini. Roh Kudus itu yang berdoa kepada Bapa. Nah, saudara ajar dia supaya menyembah Tuhan satu hari 30 menit atau 60 menit. Mungkin 10 menit pagi, mungkin ini kan siang 10 menit lagi, nanti malam 10 menit. Nah, saudara, itu kita serahkan sama dia yang mana dia bisa. Nah, saudara tuntun dia ini. Nah, ini lagi ini. Saudara sebagai dokter atau sebagai bidan, bawa dia untuk baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab itu mulai dari kitab Yohanes. Jadi saudara perhatikan, dia mesti baca dulu dari kitab Yohanes. 1 hari. Coba ajak dia untuk baca Alkitab 1 pasal sampai 4. Ya kan? Kalau dia bisa 4 pasal 1 hari, setahun habis, selesai. Tahun depan baca lagi. Bukan berarti sudah baca habis, stop, enggak. Saudara baca lagi, ulang-ulang terus ini nih. Sehingga saudara bisa baca Alkitab itu mungkin 10 kali, mungkin 20 kali, 50 kali dalam hidup saudara. Ya kan, enggak apa-apa. Setiap kali saudara baca Alkitab, tentunya Tuhan berbicara berbeda. Ada yang ungkapan yang baru lagi. Nah, setelah saudara bawa dia ke dalam kelas, ya kan, saudara bimbing dia, lalu perkenalkan dengan gembala, perkenalkan tadi, atau dengan para pelayan lain, atau kepada full time, ada jemaat. Maksudnya supaya dia tidak canggung. Nanti dia ini canggung, ini siapa kan. Nah, kemudian tanamkan bahwa dia adalah anggota keluarga Allah sejak hari itu. Karena gereja salah satu adalah menggambarkan sebagai keluarga Allah. Nah, jadi saudara
ketika dia dikenalkan di dalam gereja atau dalam ibadah, dia hadir, saudara yang depan kiri kanan jangan diam-diam, ya kan, dicuek itu, ya kan, diam, siapa ini asing ini kan, tidak kenal, diam. Nah saudara mesti welcome dia, saudara sambut dia, oh ini keluarga saya tadi kan, nah ini adalah sahabat baru, keluarga saya yang baru, jangan diam. Saudara kalau dia diam, tentunya dia tidak betah loh ini, dia tidak betah. Nah saudara lanjut tadi oleh yang pembina tadi, awasi dan koreksi jalan hidupnya yang baru itu. Mungkin dia salah tadi kan, saudara perlu ada hubungan ini nih, ya kan, ada hubungan dengan dia, dengan WA satu hari, nanti kita belajar tiap hari harus ada WA dengan dia atau kontak dengan dia. Karena adalah ibu bapak rohani. Jadi saudara ingat, saudara adalah bapak rohani atau ibu rohani. Ini bapak loh ini nih, bukan pemuda rohani, tidak ada. Ya kan, tidak ada dikatakan anak-anak rohani, mempunyai anak-anak rohani, tidak ada. Tapi bapak rohani. Tapi ingat, jangan dimanipulasi. Nanti kamu ikut dalam gereja, aku pinjam duit. Nah, ini tadi kan, ya kan, dia mau pinjam duit atau ada maksud-maksud pribadi yang lain. Saudara, dijauhkan Tuhan model ini karena kita bukan gembala upahan. Bisa katakan amin? Ya kan, kita bukan gembala upahan ini, bukan. Ya kan, dan kita bukan gembala pandir, juga bukan. Awasi teman lamanya. Ya kan, teman lamanya ini selalu menyeret dia kembali kepada dosa. Biasa itu, ya kan, dibawa lagi, ya kan, nanti diomongi, ngapain kamu ke gereja, ya kan, jadi, nah, ngabisi duit, ngabisi waktu, tenaga tadi. Nah saudara perlu kita awasi, namanya bayi rohani baru, supaya dia menjadi anak-anak rohani. Nah kemudian saudara setelah dia ikut dalam pemuritan, dalam kelas SMK, saya murid Kristus, ya kan, saudara itu belum habis, itu kan sampai 12 pertemuan, mungkin pada pertemuan yang ketiga, yang keempat, bawa dia dalam komsel. Nah apa itu komsel? Nanti kita akan lihat, saudara bawa dia situ. Nah saudara sebagai bidan, tanda kutip bidan tadi, atau dokter tadi, sebutkan dia terus dalam pribadi saudara, setiap hari, ya kan, doakan dia, karena itu adalah anak rohanimu. Saudara belajar menjadi bapak rohani, bisa katakan amin. Saudara belajar menjadi ibu rohani, jangan bapak mandul, ya kan, jangan menjadi ibu rohani mandul. Sudah sekian tahun Kristen, tapi nggak ada baik rohani. Saudara belajar, bisa katakan amin. Nah ini zaman ini saudara mesti belajar. Kalau saudara tidak belajar, tidak tahu, mungkin saudara gagal, tidak apa-apa, ya apa, ya kan, saudara tidak apa. Mungkin banyaklah gagal daripada berhasil, juga tidak apa-apa. Yang penting saudara jangan sampai tergeletak, ya kan, banyaklah jatuh daripada bangun, juga tidak apa-apa, ya kan, saudara tetap bangun, dia katakan amin. Ya kan, pemenang itu adalah dia lihat yang bangun, bukan dia lihat yang jatuh. Ya kan, saya sudah bangun dan saya mau lihat ke depan. Nah itu adalah pemenang, dan dia tidak hidup dalam masa yang lalu. Masa lalu itu depresi terus. Nah saudara sekalian, lalu saudara lanjut ini oleh bidan tadi itu, bidan rohani, motivasi dia, ya kan, supaya dia bisa bersaksi. Bawa dia karena komunitas dia ini belum dalam Tuhan, banyak itu pak keluarganya, kawan dia, yuk bawa tadi. Nah saudara bawa dia, kawan tadi itu, supaya dibawa ke dalam SMK tadi. SMK tadi kan saudara gampang hari ini, saudara bisa lihat dalam YouTube, ya kan, lalu nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan oleh pembina saudara. Jadi tatap muka itu dalam gedung setelah ibadah, kalau kita di sini setelah ibadah ya 5 menit, 10 menit sudah selesai. Atau sudah bisa ketemu dengan dia di tempat umum, tempat lain tadi kan, cukup tadi kan,
tadi. Nah, saudara jangan lupa, saudara harus mengandalkan Roh Kudus. Doa, minta sama Tuhan. Saudara, saya mau kutip dari George Whitefield. Apa kata tadi itu? Hanya ada satu yang bisa kita lakukan di bumi, yang tidak bisa kita lakukan di surga. Apa itu? Penginjilan. Jadi kalau saudara sudah balik ke rumah Bapak di surga, bisa penginjilan? Tidak bisa. Di surga ada yang ngomel-ngomel? Enggak ada. Di surga ada yang kepahitan? Enggak ada. Di surga ada yang kecewa? Enggak ada. Di surga ada yang sakit? Enggak ada. Di surga ada yang stres? Enggak ada. Di surga ada yang KDRT? Enggak ada. Ya kan? Nah, saudara, di surga itu ada dikatakan, oh kamu stadium 4, waktu kamu tinggal 3 bulan. Juga enggak ada ini. Jadi saudara di bumi. Jadi saudara, mumpung kita masih di bumi, saudara izininlah. Karena di bumi kita hidup hanya sekali. Nah, saudara sekalian, saya balik lagi yang lama. Nah, ketika dia terima Tuhan, ketika dia nyebrang ini kan saudara lihat, ketika tadi dia nyebrang, itu dia ini baik tadi kan. Nah, ini saya hanya ngulang lagi ini, dia baik. Nah, baik ini saudara yang membidani atau yang jadi bidan atau bapak rohani atau ibu rohani, saudara bimbing dia menjadi anak-anak, ya kan? Namanya anak-anak ini. Bagaimana anak ini langsung kita kasih obat segala vitamin langsung jadi bapak? Tidak bisa, ya kan? Tidak bisa ini. Anak-anak ini pelan-pelan saudara berikan makanan, dia jadi remaja. Nah, setelah di remaja dia jadi pemuda, ya kan? Pelan-pelan dia jadi bapak. Nah, ini nih di sini kan, bapak rohani, ibu rohani. Nah, saudara, bahwa yang baik tadi itu saudara bertanggung jawab bahwa dia pelan-pelan. Nah, kami dari gereja hanya memperlengkapi saudara, hanya membimbing, memperlengkapi saudara. Lalu yang jalan di bawah di lapangan, ya semua sidang jemaat, ya tidak bisa hanya datang duduk dengar hari Minggu pulang, datang duduk dengar duit pulang, ya kan? Tidak bisa model itu saudara sekalian. Nah, sasaran saudara, ya kan? Jadi saudara, kita punya sasaran adalah saudara coba mengubah pola pikir, cara pandang orang itu. Jadi tadi itu saudara sudah punya bayi tadi itu kan, bayi ini tentunya bukan kecil ini. Dia adalah umurnya bisa 30 tahun, tetapi rohaninya bayi. Ya kan, ini bayi ini. Rohaninya masih kecil. Nah, saudara, mumpung dia ini masih kecil, rohaninya saudara ajak berikan arahan. Kemudian terapkan kebiasaan baru, doa tadi, baca Alkitab, ya kan, merenungkan firman Tuhan. Nah, ini kebiasaan baru ini nih. Kemudian saudara bawa dia sama-sama dalam perjalanan baru. Tadi contoh tadi, nanti kita akan belajar bagaimana saudara membuat komsel nanti kita lihat ini. Nah, saudara, artinya kalau kita lihat lagi, dia dari ulat transformasi menjadi kupu-kupu. Nah, apalagi yang kedua, saudara perlu transformasi hidup. Jadi ada perubahan hidup. Hidupnya apa tadi? Saudara, kita mempunyai sel, anggota sel tadi itu. Saudara bawa anggotamu ini supaya mengenal Tuhan, mengenal. Nah, mengenal ini nanti kita lihat ada 2 hal, ya kan. Yang kedua, bahwa anggota selmu, ya kan, murid saudara atau bayi tadi itu, ya kan, atau remaja tadi itu, remaja rohani atau pemuda rohani ini untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Yang ketiga, supaya dia dan saudara mencerminkan karakter Tuhan, karakter Kristus. Ya kan, jangan 30 tahun yang lalu dendam, hari ini masih dendam. Nah, itu bukan itu. Yang keempat, yang terakhir, melayani Tuhan. Jangan melayani Tuhan tetapi tidak kenal Tuhan, melayani, tetapi tidak cinta Tuhan, melayani, tetapi tidak mencerminkan karakter Tuhan. Melayani siapa? Ya kan, melayani dirinya sendiri. Nah, jadi saudara, ini ada sasaran, bawa dia mengenal Tuhan, amin.
bahwa dia tentunya bukan dalam waktu sehari, sebulan, setahun, enggak, ini tentunya makan waktu ini nih. Bahwa dia untuk mengasihi Tuhan, sehingga dia mencerminkan karakter sifat Yesus, nah baru melayani, ya kan ini. Nah saudara, saya kembali pada mengenal tadi, mengenal. Nah mengenal ini saudara bisa dengan pengajaran, bisa, ya kan, siapakah itu Yesus tadi, bisa dengan pengajaran, bisa baca buku ini, dan itu sudah bagus. Tetapi saudara mesti lebih dalam lagi, dia mesti mengenal hati, ya kan. Jangan begini, dia bisa bahasa lidah, dia tahu tentang Yesus, dia sudah belajar kristologi, mungkin sosiologi dan segala macam, S1, S2, S3, tetapi nah ini nih, hatinya tidak kenal Tuhan. Hatinya tidak kenal Tuhan. Nah, yang kita inginkan adalah hati ini mengenal Tuhan. Bukan tahu, bukan mengenal. Hati ini mengenal, bukan otaknya mengenal. Otak tuh gini, Yesus lahirkan di Bethlehem, tahu dia. Yesus disalibkan, dia tahu. Karena saudara bukan itu sudah bagus, tetapi hatinya. Nah kita lihat di sini ada 4 jenis orang Kristen. Sejak kecil ke gereja, setelah dewasa ikut kawan dia, ikut istrinya, ikut dalam pergaulan, meninggalkan imannya. Yang kita mau bahas bukan mengapa dan kenapa, tidak, ya kan ini. Artinya di sini bahwa dia tidak ada perubahan hidup. Dia hanya ke gereja, sekolah minggu, ya kan, dia tahu dengan otaknya tahu, ya kan, di mana Yesus disalibkan dia tahu, ya kan. Nah tetapi saudara, dia tidak ada perubahan hidup. Yang saya mau tekankan adalah di sini adalah perubahan hidup, transformasi hati. Dia belum ada transformasi hati. Yang kedua, ada orang Kristen yang suka pindah-pindah dan tidak tertanam dalam gereja setempat. Dia ini nih lebih tertarik kepada gereja bioskop. Gereja A, ada KKR, pendeta ini, wah kami datang itu. Gereja B, ada KKR dengan artis, datang dia. Gereja C, ada aktor lagi, ya kan. Apalagi ada yang kesaksian yang lucu-lucu lagi kan. Wah ini boleh datang tadi. Nah saudara, dia ini nih belum ada perubahan hidup. Saya ulang lagi, belum ada perubahan hidup. Yang ketiga, ada orang Kristen yang rutin ibadah tadi. Kalau tidak ibadah itu aduh rasanya gatel, ada yang kurang nih. Itu sebagai kebiasaan. Apakah dia ada perubahan hidup? Nah di sini saudara sudah biasa ibadah, setahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun ibadah. Tetapi dendam tetap dendam, kepahitan tetap kepahitan. Ada perubahan hidup? Enggak ada. Nah yang model ini mimpi itu. Saya nanti mati masuk ke surga dalam kekekalan. Padahal dia lupa kekekalan itu dengan bapaknya iblis. Ya kan ada 2 kekekalan loh ini. Bersama dengan Tuhan Yesus atau di bawah sama iblis, itu kekal juga itu. Ya saudara jangan ngambil kekekalan. Nah kita maunya keempat. Orang Kristen itu dan terus bertumbuh dia. Dia terus bertumbuh dan mempengaruhi dunia. Kenapa dia bisa mempengaruhi dunia? Karena teladan hidup, ada perubahan hidup, dia berubah. Ya kan, dia ini tadi itu tukang nipu, ya kan, tukang bohong tadi kan tadi. Tukang berzina mungkin tadi kan, narkoba mungkin ini kan, mungkin lesbi, mungkin homoseks. Tahu dia berubah seperti wanita di Samaria itu. Nah saudara yang kita mau yang keempat ini, bisa katakan amin. Nah saudara ini ada lagi nih, ada 4 jenis komsel, sering ketemu, ya kan, tatap muka ini kan, tapi tidak ada perubahan hidup, nggak ada. Tapi kalau tatap muka dalam sel, wah aktif ini nih, ya kan. Nah lalu saudara ini lagi nih, ketemu dalam sel,
makan, minum, ya kan, bermain-main tadi, bermain-main. Tetapi nggak ada perubahan hidup, nggak ada, ya kan. Hidupnya begitu-gitulah, ya kan. Kepahitan tetap kepahitan, melayani tetap melayani. Saudara coba katakan dalam hati, orang itu saya tidak kenal itu. Kebetulan dalam gereja kami tidak ada. Bisa katakan amin. Nah yang ketiga, sering ketemu dalam sel, diskusi-diskusi, berdebat-berdebat, ayat ini, ayat itu tadi. Berdebat ini, dia tahu semua nih. Ayat ini dia tahu, ayat ini dia tahu. Ya kan, bisa berdebat-debat dengan ayat-ayat tadi. Tetapi ayat-ayat itu tidak dipraktekkan. Ya kan, dia tidak praktekkan itu, hanya tahu. Nah saudara, 1 dan 2 dan 3 ini, kenapa terjadi begitu? Tidak ada perubahan hidup, tidak ada perubahan hidup. Nah kita mau yang keempat, ketemu langsung tatap muka, ketemu juga dalam daring. Daring itu maksudnya itu jaringan, ya kan, ketemu dalam daring, tetapi mengalami perubahan hidup. Ingat, kata kunci adalah perubahan hidup. Coba ngomong sama saya, perubahan hidup yang Tuhan inginkan. Perubahan hidup, apakah ada buah pertobatan? Apakah saudara ada buah pelayanan? Yang paling Tuhan inginkan adalah buah Roh Kudus. Apa itu? Di antara 1 buah ada 9. Kasih, ya kan? Tidak dendam, tidak egois, dan yang lain-lain. Apakah ada buah? Sampai Yesus katakan, nah ini tidak ada buah ini. Apa Yesus kata tadi pada pohon ara itu? Dia kutuki. Untuk apa kamu hidup? Ini kan kalau nggak ada buah. Nah saudara, kita masuk kepada yang ke-8 tentang sel, tentang multiplikasi. Nah saudara, multiplikasi itu 6 bulan sampai 12 bulan. Kita lihat di sini. Nah ini saudara. Sekarang kita mulai ke dalam untuk mengubah hidup ini. Saudara, kita masuk bagaimana supaya saudara mengambil peran untuk mengubah hidup orang lain. Kalau saudara menabur untuk mengubah hidup orang lain menuju Kristus, saudara, apa yang saudara tabur akan tuai. Saudara tidak langsung hidupmu pun berubah, ya kan? Hidup saudara berubah. Apa yang saudara tabur, engkau akan tuai. Ini saudara sekalian, saudara cari dalam gereja, ya kan, si A ini saudara lihat, dia ini belum terhubung ini, belum terkonek. Dia hanya ibadah, pulang. Kadang-kadang nongol, kadang-kadang enggak. Bulan depan datang lagi sekali, dan nanti hilang lagi, 2 bulan lagi datang lagi, hilang lagi. Enggak, umpama tadi ini. Nah, atau saudara menjangkau sahabat baru yang sudah terima Tuhan. Nah, saudara jangkau itu jangan banyak, cukup 2, cukup ini. Jadi saudara mempunyai murid atau mempunyai anak rohani, 2 cukup. Nah, Pak, bagaimana kalau saya mau ambil banyak? Boleh, tetapi paling banyak 3. Jangan lebih daripada 3. Stop. Jangan lebih daripada 3. Jangan lebih ini, jangan. Nah, kenapa? Apa tugas saudara? Ya kan, apa yang saudara lakukan? Saudara lakukan yang pertama adalah, nah, saudara hubungi A, B, dan C setiap hari melalui, saudara buat dia grup tadi kan, jadi ada 4 orang grup tadi, cukup 1 menit atau 5 menit, cukup, jangan banyak. Ingat, hubungan terkonek setiap hari. Nah, ketika hari Sabtu, ya kan, misalnya tadi A ini sama B sama C, saudara bawa dia ke dalam SMK, saya murid Kristus, ini tadi, saudara ingatkan dia, nah hari Minggu jangan lupa ya, ada SMK tatap muka, setelah ibadah. Ingatkan dia tadi, oh ya nanti kita ibadah dulu. Nah mungkin nih, si C jawab, saya besok tidak hadir. Nah lalu saya tanya, kenapa? Saya ada yang pesta kawin tadi. Ya sudah, saudara jangan
jangan larang dia, oke enggak apa-apa kan. Nah tetapi nanti dalam ibadah itu kan kita taruh dalam YouTube ini. Nah dalam YouTube sudah buka. Nah bukanya begini. Oh saya buka dalam YouTube khotbah hari Minggu sambil makan nasi, jangan. Itu namanya ibadah. Ibadah itu saudara jangan makan sambil lihat YouTube atau minum ya kan, atau angkat kaki atau malam-malam tadi kan. Oh saya lihat khotbah itu hari Minggu dalam YouTube itu waktu malam-malam itu. Ya kan sudah mau tidur tadi kan sambil-sambilan tidur lihat itu. Saudara ingat ini ibadah. Ibadah itu Tuhan yang lihat, bukan pendeta yang lihat, bukan jemaat yang lihat. Hubunganmu dengan Tuhan, ibadah. Nah, waktu ibadah itu saudara diberkati, kirimlah itu persembahan, kirim, ya kan, tidak apa-apa. Nah, saudara ada perpuluhan, kirim. Perpuluhan itu adalah untuk menjalankan operasional dalam gereja. Nah, saudara berikan itu. Setiap kali ibadah jangan tangan kosong. Setiap kali ibadah jangan tangan kosong. Walaupun itu melalui YouTube daring, karena dalam daring itu ada biaya saudara, bukan nggak ada biaya, ada semua. Nah saudara yang kedua, dalam saudara hubungan daring tadi itu setiap hari apa yang saudara ngomong itu, saudara ngomong dulu ini nih, saudara duluan, dulu ini. Saya dalam renungan 3IF ada renungan itu, ada renungan resmi dari kita. Jadi saudara tidak usah kirim renungan yang lain, tidak usah, cukup satu renungan yang formal dari gereja kita, itu pun dari pusat kita, titik selesai. TGIF itu Today God is First tadi, renungan. Lalu saudara ngomong tadi, saya hari ini dapat berkat 10-10-80. Nah kan itu bingung kan. Nah lalu si Ben tanya apa itu 10-10-80 itu apa itu. Nah lalu si jawab, saya kebetulan baca itu 10-10 itu 80 itu apa itu. Nah saudara bicara itu, kemudian firman Tuhan yang saudara dapat hari ini, ya kan, kalau saudara dapat berkat tulis dapat berkat, nggak dapat ya jangan dipaksa, jangan, ya kan, jangan. Nah jadi saudara itu yang saudara bicara. Nah lalu dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan saudara dengan A, dengan B, dengan C, yuk tatap muka, kita ketemu, ya kan, kita ketemunya di gereja juga boleh kan. Setelah ibadah ngobrol itu kan ada kopi, ada teh tadi kan, atau saudara ngobrol tadi itu di tempat rumah makan tadi boleh tadi, ya kan. Makan apa tadi itu? Ya teh, mungkin ada pisang kali kan, pisang goreng tadi kan. Nah saudara ngobrol cukup, ya kan, atau pempek dos tadi kan, cukup tadi. Nah jadi saudara perlu fellowship, ajak si A, ajak si B, ajak si C tadi itu, fellowship ngobrol, bisa katakan amin. Nah ini saudara membuat dia ada perubahan hidup, supaya dia mengenal Tuhan, supaya dia dapat mengasihi Tuhan, supaya mereka ini dapat mencerminkan kasih Tuhan. Lalu yang terakhir ini, yuk kita melayani, ya kan, tadi entah main musik lah, entah apa, entah kunjungan, entah guru sekolah minggu, jangan melayani sekolah minggu, tetapi karakternya bukan sifat Tuhan, bukan itu saudara sekalian, bisa katakan amin. Nah saya membuat gambarnya lebih luas lagi ini nih. Nah ini saya, ya kan, sidang, saya diumpamakan mempunyai 3 murid. A ini nih kita ambil kata suami istri A. Kemudian saya juga punya B, bisa suami istri, bisa tidak. Saya punya C. Nah jadi saudara lihat gini, saya atau saudara itu belajar supaya yang si A tadi itu bisa multiplikasi. Jadi saudara bimbing dia, bawa dia,
ajari dia si A ini supaya si A ini mempunyai murid A1. Nah, si A ini supaya dia mempunyai murid lagi, dimotivasi, diajak lagi supaya dia mencari murid, ya kan, sahabat baru, artinya yang belum dalam Tuhan dan dia terima Tuhan, ajak ini nih. Yang penting dia belum punya gereja. Bagaimana kalau dia punya gereja? Saudara jangan tarik-tarik. Kecuali ini nih, dia dari luar kota. Ya kan, dia dari luar kota, dia ke Palembang untuk kuliah umpama tadi itu. Atau dia dari luar kota, ditugaskan di sini untuk di Palembang ini. Nah, saudara boleh bawa itu. Nah, dia namanya 2A. Tetapi 2A ini siapa tahu nanti karena ini tugas, dia bisa balik lagi ke daerah dia. Juga tidak apa-apa. Tapi kita sempat sudah menggarami dia ini. Nah, saudara, kita mempunyai A3. A.3. Jadi saudara bisa lihat di sini. Jadi saudara tadi mempunyai murid paling banyak berapa? 3. Ya kan? Saudara sanggup 2 cukup. Jangan lebih-lebih, jangan, cukup 2. Ya kan, apalagi saudara yang saudara bawa tadi itu dia belum kena Tuhan benar. Ya kan, enggak apa-apa tadi itu. Nah, jadi saudara bisa lihat di sini. Nah, andai kata ada pertanyaan, saudara boleh hubungi kami dalam call center, saudara WA saja, hubungi kami, nanti kami akan jelaskan. Nah, lanjut ini. Nah, gini, ini gambarnya yang lebih luas lagi sedikit. Nah, saudara, kita lihat dulu sini. Nah, ini gembala sidang. Tadi dia punya murid A, dia punya murid B, murid C. Andai kata ini nih, B belum multiplikasi, andai kata B belum. Si C belum tadi. Tidak apa-apa ini nih. Tetapi saudara bawa mereka supaya mereka bisa multiplikasi. Nah, contoh, muridnya A tadi itu, tadi kan kita sudah lihat A tadi, dia menghasilkan A.1. Ya kan tadi, A.1. A1, bukan titik 1, A1, ya kan. Nah, kemudian A ini mempunyai murid A2, A3. Jadi A mempunyai murid A1, A2, A3. Nah, kita lihat lagi. A1 ini, A1 ternyata dia bisa multiplikasi. Ya kan, dia bawa ada 3 ini. Nah, namanya A1.1. Nah, lalu dia punya murid lagi A1.2, A1.3. Nah, saudara lihat sini. Nah, jadi saudara A ini bisa multiplikasi menjadi A.1.1 lagi. Nah, jadi saudara bisa lihat di sini. Nah, inilah yang kita jalankan pada saat ini supaya semua jemaat itu terhubung. Jadi semuanya terkoneksi, semuanya digembalakan. Jadi saudara tugas A1, nanti hari Sabtu dia akan ingatkan ke tadi A1.1, A1.3, jangan lupa hari Minggu. Nah, lalu andai kata tadi A1.1 ada kawannya sakit, nah saudara kesempatan ini, saudara kesempatan untuk kunjungi. Nah, siapa tahu A1.1 bisa multiplikasi, ya kan, dia bisa multiplikasi. Saudara ikuti, kunjungi, terutama mereka yang dalam keadaan sakit, ya tadi kan, dalam keadaan stres, dalam keadaan KDRT, ributan, yang lain-lain, ya kan. Biasanya kalau sehat, segar tadi itu kan, banyak duit tadi kan, mau dibawa kepada Tuhan Yesus, bawa gereja, belum tentu, kemungkinan tipis ini nih. Tapi kalau dalam keadaan bangkrut, sakit, stres, ya kan, KDRT, ya kan, ribut dan rumah tangga, lesbi, homoseks, narkoba, yang lain, nah saudara bawa. Nah, kita lihat sebagai penutup adalah cara Yesus. Ini Yesus nih, saudara lihat ini Yesus. Yesus mempunyai 2 murid, ya kan, Andreas dan Petrus. Lalu saya dengan singkat aja ini, Andreas dan Petrus
mempunyai murid lagi ini karena ada Filipus di situ yang ikut, adanya Nathanael. Nah, yang kelompok ini membawa murid lagi yang lain sehingga menjadi 12 murid. Nah, ini dari. Nah, nanti kita belajar yang berikut, bukan hari ini, bagaimana kita adakan fellowship tadi itu. Nah, saudara, kita adakan fellowship baik itu dalam tatap muka maupun dalam daring 8 sampai 12 murid titik. Jangan banyak-banyak. Nah, saudara lihat di sini. Yesus hanya ketemu sekali itu dengan 12 murid ini. Nah, dari 12 murid ini saudara lihat mereka mencari murid lagi sehingga terdapat 70 murid. Ingat itu dalam Lukas, Yesus mengutus 2 untuk mengusir setan, untuk beritakan Injil 2 ini. Nah, 70 murid ini saudara menghasilkan 120 murid. Ini tadi kan semuanya murid Yesus ini. Lalu 120 mereka multiplikasi menjadi 500 murid. 500 ini saudara menjadi 3.000 murid. 3.000 murid ini menjadi 5.000 murid sampai hari ini, ya kan, sehingga ada jutaan, ada miliaran, semuanya murid Yesus. Enggak ada cucu Yesus, cicit Yesus, enggak ada. Semuanya jadikan mereka segala bangsa murid aku, kata Yesus. Ajarlah mereka, ya kan, apa yang sudah aku ajari. Lalu baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, harapan kami adalah semua saudara mencari yang terhilang. Bisa katakan amin. Ketika saudara mencari yang terhilang, apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Saudara sendiri, rohmu menyala-nyala. Ketika rohmu menyala-nyala, saudara, kita tidak akan terhilang. Jadi akhirnya saudara kasih mula-mula itu tetap menyala-nyala, ya kan, tetap mencari jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, dan kemudian saudara belajar memuridkan mereka ini semua tadi. Jadikan mereka segala bangsa murid aku, kata Yesus. Bukan murid gereja dan bukan murid orang Farisi, tetapi murid Yesus. Titik. Nah, itu harapan kami, saudara belajar memenangkan dan memuridkan. Sekiranya ada pertanyaan, saudara hubungi kami, dan materi ini saudara dapat minta pada kami, hubungi kami saja dalam call center. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami yang lihat ini, biarlah kami semuanya mau memenangkan mencari yang terhilang sebagai gaya hidup kami, gaya hidup orang percaya, gaya hidup murid Yesus, dan memuridkan mereka, dan kami mau melayani dengan belas kasihan Tuhan ke seluruh muka bumi. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah ikut dan kami bisa multiplikasi. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, biar kita semuanya menerima terima sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati. Saudara yang percaya katakan amin. Sampai jumpa lagi, dan minggu depan kita masuk kepada 16 doktrin GZA yang berlaku di seluruh muka bumi. Saudara perhatikan 16 doktrin ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara sekalian, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi, amin.